Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai bahasa. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, tahukah kalian bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar alat berbicara? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas pengertian bahasa dari berbagai teori, unsur-unsur bahasa, serta fungsi bahasa menurut Halliday dan kaitannya dengan kehidupan anak. Jadi mari kita simak penjelasannya sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Baiklah, yang pertama pengertian bahasa dari berbagai teori. Yang pertama dari teori strukturalis. Menurut teori strukturalis, bahasa dipandang sebagai sistem tanda atau lambang bunyi yang tersusun secara teratur dan memiliki aturan. Jadi, teori ini berfokus pada struktur bahasa, bukan pada penuturannya. Yang kedua, teori dari innatis atau nativisme. Teori ini mengatakan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Jadi, anak itu memiliki perangkat khusus untuk memperoleh bahasa yang disebut language acquisition device. Teori yang ketiga yaitu teori dari sosiokultural dari Lev Vygotsky, yang menyatakan bahasa berkembang melalui interaksi sosial dan budaya. Jadi, anak itu belajar bahasa lewat berkomunikasi dengan orang dewasa, teman sebaya, orang tua, dan lingkungan sekitar. Jadi, bahasa tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial. Teori yang keempat, teori fungsional, menyatakan bahasa dipelajari karena fungsinya dalam kehidupan untuk menyampaikan maksud, kebutuhan, dan perasaan. Jadi, anak belajar bahasa karena dibutuhkan untuk beraktivitas dalam sehari-hari. Teori yang kelima yaitu teori psikololinguistik yang menyatakan bahasa berkaitan dengan proses mental manusia, seperti berpikir, memahami, dan memproduksi ujaran. Jadi, teori ini menjelaskan bagaimana bahasa diproses dalam otak. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam pengertian bahasa. Ada sistem, bahasa memiliki aturan dan struktur. Kemudian ada lambang bunyi, bahasa berupa simbol bunyi yang bermakna. Kemudian ada bermakna, bahasa mengandung arti dan dapat dipahami. Selanjutnya konversional, yaitu disepakati oleh pengguna bahasa. Kemudian ada arbitrar, tidak ada hubungan langsung antara bunyi dan makna. Kemudian ada alat komunikasi, digunakan untuk berinteraksi antar manusia. Dan yang terakhir ada dinamis, bahasa dapat berkembang dan dapat berubah. Yang selanjutnya, fungsi bahasa menurut Halliday. Menurut Halliday, bahasa memiliki 7 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi instrumental, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seperti meminta ataupun menolak. Dan yang kedua ada fungsi regulatif, yaitu untuk mengatur perilaku orang lain seperti perintah ataupun larangan. Dan kemudian ada fungsi interaksional, yaitu untuk menjalin hubungan sosial. Kemudian ada fungsi personal, yaitu untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat. Kemudian ada fungsi heuristik, yaitu untuk mencari informasi ataupun bertanya. Kemudian ada fungsi imajinatif, untuk berimajinasi, bermain peran, dan bercerita. Dan yang terakhir ada fungsi representasional, untuk menyampaikan informasi ataupun fakta. Dan selanjutnya ada keterkaitan unsur pengertian dan fungsi bahasa dalam kehidupan anak. Jadi,
Bahasa pada anak tidak hanya sebagai alat bicara, tetapi juga sebagai alat berpikir, bersosialisasi, dan belajar. Unsur bahasa sebagai alat komunikasi mendukung fungsi interaksional. Bahasa sebagai lambang bermakna membantu anak mengekspresikan perasaan. Kemudian, bahasa yang dinamis memungkinkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya. Fungsi bahasa membantu perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral anak. Nah, jadi demikian unsur dan fungsi bahasa saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari anak, terutama dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial. Jadi itulah penjelasan dari saya, demikian penjelasan singkat mengenai bahasa dan fungsinya dalam kehidupan anak. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Terima kasih yang sudah menonton, dan bagi teman-teman yang memiliki saran, boleh di komen-komen dan jangan lupa di like. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.